Ilham, pemuda tampan yang akhlaknya tidak secemerlang namanya. Pemuda ini terperosok dalam kehidupan malam yang penuh kesenangan. Ia sampai lalai menjadi teladan baik bagi adik-adiknya, Aini dan Aisyah. Dan juga tidak membalas perhatian Karmila, gadis yang sangat memperdulikannya. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam. Abang kok baru pulang sih? Bapak nungguin tuh Bang, semalaman sampai khawatir kayak gitu. Udah lah, nggak perlu tahu, nanya mulu. Kak Karmila mau ke depan tuh, anterin Gi. Temen kita ada yang ketusuk. Kita harus bantuin mereka. Ketusuk? Iya. Bang Ilham, jangan pergi nanti kalau Bang Ilham kenapa-napa gimana? Mila! Pantesan kamu diantar sama Kang Dana nggak mau. Ternyata mau ketemu sama laki-laki ini. Mila, kamu harus sadar dong. Papa kamu itu calon lurah. Kamu harus bergaul dan berteman sama orang-orang yang elit. Jangan yang bobrok dan memalukan seperti ini. Maksud ibu ngomong kayak gitu apa ya? Ibu pikir kami ini apa? Mama udah dong, Mah. Mama jangan bikin malu Karmila di sini. Orang tadi cuma ketemu doang kok. Lebih baik saran dari saya, mendingan tante pergi aja dari sini sebelum saya... Apa? Kamu ngancam? Iya. Kamu mau saya tuntut? Ilham, udah nggak usah diurusin. Malu lah urusan sama mama kayak gini. Ini lagi kacau Ilham, ayo. Ia habiskan waktunya dalam gemerlapnya dunia. Ia menganggap kesenangan dunia ada di atas segalanya. Ia biarkan dirinya tenggelam, hingga akhirnya ia makin terpuruk dan tak mampu keluar. Bapak kenapa sih, Pak? Bapak tuh nggak pernah ngertiin Ilham, Pak. Ilham itu punya dunia sendiri, Pak. Jadi Bapak nggak bisa larang-larang Ilham. Ilham, di dunia ini kamu nggak bisa hidup seenaknya. Harus ada aturan, kembali kepada agama. Kamu ini kan lulusan pesantren, harusnya kamu paham. Paham apa, Pak? Mau bahas agama lagi? Pak, jujur ya, Ilham waktu itu masuk pesantren juga terpaksa gara-gara Bapak. Dan sekarang Ilham pokoknya pengen bebas ya. Astagfirullahaladzim. Lihat, kamu kira umur itu ada di tangan kamu, ha? Kalau kamu nggak mau dengerin Bapak, pergi dari sini. Pergi kamu! Biarkan dia pergi. Pergi, Bang. Camkan ya. Kamu pergi dari sini, cari kebebasan kamu. Tapi suatu saat nanti kamu akan terpuruk. Dan kamu akan ingat kepada Allah. Tapi saat itu sudah terlambat. Enggak. Ilham gak bakal nyesel, Pak. Penyesalan Ilham selama ini, kenapa Ilham gak pergi aja dari dulu? Pergi kamu! Pergi! Udah. Udah, biarin dia. Ayo masuk. Ilham makin tak bisa mengendalikan diri dalam kehidupan bebas yang dia inginkan. Dan akhirnya dia hancur oleh keinginannya sendiri. Ia terpuruk dan nyawanya berada di ujung tanduk. Dan sekarang Ilham pokoknya pengen bebas ya. Astagfirullahaladzim. Ilham! Lihat, kamu kira umur itu ada di tangan kamu, ha? Aduh, panas. Tolong! Tolong! Bro, tolongin gua, bro! Bro, panas, bro! Lihat, Tom! Tolongin gua! Tolong, panas! Tolong! Ya Allah! Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, jangan masukkan hamba ke sini, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba nggak mau masuk neraka, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Ampuni hamba, ya Allah. Tolong! Pak!
Pak tolongin Ilham Pak, yang udah kami Pak. Ilham? Pak tolongin Ilham Pak, Ilham. Istighfar nak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi istighfar. Astagfirullahaladzim. Bapak ambil Ilham. Ilham mau tobat, Bapak ambil Ilham. Bapak! Kata-kata Bapak benar. Umur di tangan Allah. Maafin aku, Pak. Aku akan bersimpuh di kaki Bapak untuk minta maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Pak? Bapak kenapa ya? Semenjak Bang Ilham pergi, Bapak jadi sering sakit keras, Bang. Pak, maafin Ilham ya Pak. Ilham benar-benar sadar. Ilham selama ini nggak pernah dengerin apa kata Bapak. Dan Ilham juga sadar Pak. Ilham selama ini ngejauhin ajaran agama. Ilham janji Pak. Ilham pengen tobat. Ilham pengen berubah Pak. Maafin Ilham ya Pak. Maafin Ilham. Pak. Ilham, anakku. Bapak memaafkan kamu, nak. Walaupun kamu nakal, kamu tetap anak Bapak. Pesan Bapak supaya mulai sekarang kamu jadi pelindung adik-adik kamu dan nenek.
Bul, lu ngapain? Bantuin lo. Gak usah Bul, biar gue sendiri aja. Biar cepat. Bul, ini amanah dari bokap gue, Bul. Bapak Tapi gue pengen nebus kesalahan gue ke bokap gue. Biarin gue sendiri. Acaranya udah selesai kan? Mak, maaf ya saya nggak ngikutin dari awal sampai akhir. Tapi tukang kebun saya suruh ngelayat. Oh ya, saya kirim juga uang 200.000. Udah terima kan? Pasti udah terima dong. Tentunya cukup ya. Ayo. Ayo. Pak, maafin Ilham ya Pak. Ilham benar-benar menyesal. Dan Ilham juga baru sadar. Gak ada satupun kebebasan yang bisa menolong Ilham. Ilham janji Pak, Ilham akan berubah. Dan Ilham akan menjalani semua amanah dari Bapak. Maafin Ilham ya Pak. Pak, pokoknya kita harus berangkat umroh, Pak. Harus bisa. Rani kan udah bilang sama Bapak tiap hari, Bapak itu bendahara masjid. Masa nggak bisa pakai uang masjid sedikit pun? Gak bisa Rane, umroh itu kan mahal. Bisa, Pak. Pasti bisa. Bapak bisa pinjem uang masjid. Ya kalau nggak dikasih pinjem, Bapak bisa ambil dikit-dikit. Nanti kita kembalikan. Rani itu bosan miskin, Pak. Apa hubungannya miskin sama umroh? Ada hubungannya, Pak. Kata teman Rani, siapapun yang berangkat umroh ke Mekah dan berdoa, pasti hidupnya akan berubah. Nanti kita di sana sekalian nyalap berkah, Pak. Kita ngemis. Pasti untungnya banyak. Iya. Kita pasti kaya, Pak. Ya. Pak, gimana pun kita harus berangkat umroh ya, Pak. Jawab dong, Pak. Ya, Pak. Berangkat ya. Kita berangkat. Beneran? Makasih, Pak. Rani sayang sama Bapak. Berangkat umroh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua, saya punya kabar gembira. Pembangunan masjid kita yang selama ini tertunda akhirnya bisa berlanjut. Ada donatur yang menyumbangkan hartanya 300 juta untuk renovasi masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya saya punya kesempatan juga buat dapetin duit buat umroh. Kalau jumlahnya segitu, insya Allah pembangunan masjid kita akan segera rampung, Pak Haji Mardani. Iya Pak Haji Salim, saya yakin juga begitu. Karena donatur tersebut sudah membayar kontraktor. Kalau udah ditanganin sama kontraktor, dari mana gue dapet duit? Kalau boleh tahu kontraktornya dari perusahaan mana Pak Haji? Dari PT Wahana. Pak Irwan Rahmat yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek. Iwan Rahmat, PT Wahana. Dia kan teman lama gua. Apa? Istri lu kena kanker stadium 3. Iya, Wan. Wan, lu kan teman lama gua, Wan. Gua minta tolong sama lu, Wan. Biar penyakit bini gua gak makin parah, Wan. Lu tuh satu-satunya orang yang bisa nolongin gua, Wan. Lu kan bisa menekan biaya renovasi masjid, Wan. Lu kurang-kurangin aja biayanya, Wan. Kayak pasir, semen, lu beli aja yang kelas 2, Wan. Terus juga tukang lu kurang-kurangin aja. Kalau ketahuan, ntar kita dikira korupsi. Gak bakal ketahuan, Wan. Gue jamin, Wan. Gue jamin. Gue akan bendahara masjid, Wan. Sekarang, tergantung lu, Wan. Tergantung lu nya, Wan. Wan, tolongin Mbak, Wan. Ya, Wan, ya.
Makasih ya, Wan. Makasih. Makasih ya, Wan. Ya Pak, ini Pak, catnya Pak. Mas, minta yang paling murah aja catnya. Terus juga semen juga yang paling murah. Pasir, besi kelas 2 aja. Ya, Ya, masih ada Pak, ada. jangan lupa buat gosongnya. Oke Pak. Terima kasih ya. Oke. Ampun, ini pasir jelek banget. Banyak kerikilnya lagi. Pak Salim. Nih, Pak Salim, coba lihat. Pasir jelek banget, banyak kerikilnya, nggak salah nih. Iya nih, kok jelek banget ya? Tuh, semennya juga kagak bermerek. Beli di material mana ya? Besi kecil. Katanya mau dikasih yang 16, yang gedean. Ini mungkin buat campuran, Pak Haji. Campuran apaan? Ini kan buat pembangunan masjid. Kenapa kualitasnya kayak gini? Ini saya bingung nih. Jangan-jangan dia mau ngirit apa mau korupsi? Maaf Pak Haji, kita nggak boleh suzon. Saya yakin Iwan itu orangnya nggak begitu. Dan juga dia kan ditunjuk langsung sama donatur. Saya yakin Iwan orangnya amanah. Iya benar Pak Haji. Sebaiknya nanti kita tanya saja langsung ke yang bersangkutan. 8 juta, 9 juta, 10 juta, 11 juta. Ditambah ini 50 juta, berarti uang kita 61 juta, Bu. Kamu bukan. Sekarang kita berangkat umroh, Bu. Beres, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya jadi berangkat umroh juga. Amin. Tapi Bu, kamu harus segera daftar. Karena si Haji Mardani udah mulai curiga Mas Iwan. Kalau Iwan itu korupsi. Ya Bapak takut aja kalau Iwan nggak bisa jaga omongan. Rasa bener Haji Mardani. Pak, kita habisin aja Pak. Kita bikin malu di depan jamaah. Nanti kalau orang-orang sudah nggak ada yang percaya, dia bisa apa? Ya udah Pak, saya buka dulu. Ya. Alhamdulillah. Tadi ya Bu, jagungnya itu Makasih ya, saya Pak. dapat banyak. Stop. Bu Rani. Abis sholat di mana? Apa habis pengajian ya? Kok pakai mukena gitu sih? Enak aja lo kalau ngomong habis dari pengajian. Saya ini habis belanja di mall. Lah, kok habis belanja pakai mukena, Bu? Saya itu memang sengaja. Saya mau coba mukena ini dipakainya enak apa enggak. Mukena ini kan saya beli di mall. Mahal. Nanti kalau enggak enak kan bisa ditukerin. Oh ya Pak, uang kembalian yang 2.000 itu buat Bapak aja ya. Nanti bikin pesta di rumah. Makasih Mbak. Ya. Rani, mukena itu bukan buat jalan, tapi buat sholat. Makanya lu tuh rajin sholat biar ngerti mukena itu manfaatnya buat apa, tepatnya pakai di mana. Nah,
Kalau ngomong itu dipikir, jangan pernah nyuruh saya rajin sholat. Sholat saya itu lebih rajin daripada ibu-ibu semua. Ngerti nggak? Buktinya sebentar lagi saya akan berangkat umroh. Hah? Umroh? Kaget kan? Kaget. Saya juga kaget. Tapi ya namanya rezeki, nggak akan ada yang tahu siapa yang berangkat umroh duluan. Makanya jangan pernah memandang rendah saya. Nih lihat, semua barang saya beli ini khusus buat berangkat umroh. Ini mukena saya pakai, saya coba. Nanti kan di Mekah saya harus bolak-balik pakai mukena, ya kan? Bagus kan, Bu? Bu Rani di Mekah tuh nggak pakai mukena, pakaiannya pakaian ihram. Denger tuh. Sirik aja. Ya terserah saya. Yang umrah itu saya. Saya mau pakai apa aja juga terserah saya. Rani! Oke, selangit. Ibu-ibu. Tapi ngomong-ngomong ya, si Rani itu dapat duit buat umroh dari mana ya? Aja nggak pernah. Lagu-laguan mau umroh ya? Curiga saya. Tapi ya udahlah, ntar aja ngurusin Rani. Ayo.